Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Berbahagia kita pada hari ini disegarkan dengan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Inang Nyonya Calon Situa R. Boru Napitupulu. Firman Tuhan sebagai renungan kita kali ini tertulis dalam Amsal 24 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Dan kita juga menerima pertanyaan dari jemaat kita yang akan dibacakan oleh Inang Nyonya Manulang Boru Sinaga. Terima kasih untuk pembacaan firman hari ini. Dan dari firman tersebut saya ingin bertanya, pertanyaan saya yang pertama yaitu, hikmat apa saja yang kita butuhkan selaku orang Kristen dalam membangun sebuah rumah yang sesuai dengan firman itu sendiri? Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan firman yang dari Tuhan dan firman yang dari dunia? Terima kasih. Demikianlah Amang Inang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang telah berkumandang dan pertanyaan dari jemaat yang mungkin juga mewakili dari para jemaat-jemaat kami yang menonton renungan harian pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, berapa lama engkau hidup? Dan apa yang sudah engkau lakukan dari kehidupanmu? Sebab jemaat kami terkasih, banyak orang yang sudah berumur hidupnya, tetapi pada saat terakhir dia mengatakan, aku belum menemukan apa-apa. Aku belum bermanfaat. Banyak orang juga yang hidupnya sebentar, tetapi di dalam kehidupannya dia dapat mengubah sejarah daripada kehidupannya maupun membantu orang lain. Sebab ada orang yang berhikmat mengatakan, persoalan kehidupan manusia bukan berapa panjang atau pendek umur kita di dalam dunia ini, atau apa saja yang sudah kita miliki dalam dunia ini, tetapi sebenarnya seberapa mutu kehidupan kitakah pada saat kita hidup, atau dan seberapa bergunakah engkau bagi temanmu, sesamamu, saudaramu. Sebab firman Tuhan mengatakan dengan hikmat rumah didirikan. Ada kata rumah di sini, jemaat kami bukan ingin mengatakan kepada kita secara harafiah, di mana rumah yang terdiri atas batu bata, semen, dinding, atau ada kamarnya atau kamar mandi. Tidak. Rumah yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan adalah kehidupan, ingin menunjukkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itulah Allah melalui firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kepada kita
Dengan apakah engkau mengisi, menggunakan kehidupanmu setiap hari? Dengan hikmatkah atau dengan kelicikan? Sebab ada orang yang beralasan ini adalah hikmat, tetapi sebenarnya hikmat dunia. Apakah hikmat dunia? Itu kelicikan, di mana dia mengambil suatu pemikiran atau keputusan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah hikmat dunia. Tapi hikmat dari Allah seperti dikatakan oleh Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang berarti kalau dikatakan hikmat itu berasal daripada Tuhan, di mana kita bergaul, bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Yang paling gampang kita bisa berjumpa dengan Tuhan, Amanginang jemaat kami, yaitu kita bisa membaca firman Tuhan, Alkitab. Dan yang lebih mudah lagi dengan kita melihat, menonton, mendengarkan renungan harian yang dilakukan, yang dibuat oleh gereja kita. Sebab dengan itu kita dapat membedakan manakah yang baik, yang diinginkan oleh Tuhan, dan manakah yang jahat, yang Tuhan larang atau tidak inginkan. Sebab pasti Amanginang, setiap yang Tuhan inginkan, setiap yang Tuhan katakan, itu bermanfaat bagi kita. Walaupun mungkin dalam pikiran manusia mengandung kerugian atau keuntungannya tidak langsung kita nikmati, kita dapatkan. Tapi firman Tuhan dikatakan pada hari ini, berhikmatlah, bergaullah dengan Tuhan. Karena kita sering sekali dalam kehidupan kita hanya bergaul dengan dunia, mengisi kehidupan kita dengan rutinitas yang bahkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya kosong belaka. Banyak orang yang kalau ditanya dalam kehidupannya, apa yang kau lakukan? Aku sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Tetapi ditanya lagi, apa yang engkau dapatkan dari semua kegiatan itu? Tidak ada. Itulah Bapak Ibu jemaat Tuhan, diingatkan kepada kita, jangan isi hidupmu untuk kepentinganmu sendiri. Jangan isi hidupmu dengan keuntunganmu sendiri. Tuhan menempatkan kita, Tuhan memberikan kita hidup supaya kita boleh diisi terus-menerus dengan firman Tuhan. Dan hidup kita berbuah, bermanfaat bagi orang lain. Mari Amanginang, kita isi hidup kita dan kita gunakan hidup kita untuk dan bermanfaat untuk orang lain sesama kita. Berapa lama hidupmu? Dan apa yang sudah engkau lakukan? Itu juga pertanyaan kita pada hari ini. Di dalam kehidupan kita, apakah sudah kita isi, kita dirikan hidup kita ini di dalam hikmat Tuhan? Selamat berjalan bersama Tuhan dalam hari ini. Selamat mengisi kehidupan Anda dengan firman Tuhan. Ingat, hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita membina kehidupan kita. Karena orang yang membina kehidupan dengan Tuhan, maka hidupnya akan berbuah dan berguna bagi sesamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.